kita melihat masih banyak nih pengusaha-pengusaha muslim lah ya, atau calon pengusaha muslim yang dia masih belum melek dunia digital dan belum melek prinsip-prinsip bisnis di dalam Islam gitu. Nah, iya. Jadi kita bisa menggabungkan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ya di acara Islamic Digital Planner. Nah, kali ini kita akan menanyakan beberapa hal. Bukan beberapa hal sih, banyak hal yang kita perlu ketahui. Apa sih itu IDP? Nah, kita kan belum tahu nih, maksudnya IDP itu apa dan apa aja sih program-programnya, dan kira-kira dia IDP ini menyelenggarakan apa aja gitu kan. Nah, ini kawan-kawan yang ada di rumah nih pengen tahu banyak, dan alhamdulillah kita kedatangan sudah ada di sini Kang Angga. Nah, Kang Angga Nugraha ini selaku apa nih Kang kalau di IDP nih Kang? CEO. Wah, nanyanya CEO nih. Wah, bukan main ya, luar biasa ya. Jadi Kang Angga ini adalah CEO dari Islamic Digital Planner. Nah, ini Islamic Digital Planner tuh apa dan penjelasannya lebih lanjut. Nah, nanti kita sambil bertanya Kang ya. Kita juga pengen tahu, teman-teman juga pasti pengen tahu kan di rumah tuh apa aja sih, apa sih itu IDP, dan dia bergerak di bidang apa, terus acaranya apa aja atau apa yang diselenggarakan itu. Nah, ini perlu banyak yang kita jelaskan Kang ya di sini ya. Nah, di sini pertanyaan pertamanya sih kita pengen tahu apa sih itu IDP sih? Oh iya. Antum tahu CEO nggak? Tahu CEO saya. Apa tuh? Chief Executive Officer. Salah. Apa dong? Chief Everything Officer. Oke. Chief Everything Officer. Oh, ya, jadi karena saya memang di situ sendirian gitu. Maksudnya yang ya di depannya ya. Garda utamanya ya. Walaupun ada yang di belakangnya. Jadi segala sesuatunya saya kerjain gitu. Kalau bahasa apa? Kalau dalam bahasa kementeriannya mungkin Menkosaurus. Apa itu? Menko segala urus. Ini yang roaming segala urus, tahu maksudnya? Naon cenah? Menko ya, menteri koordinator yang bisa mengurusi segala hal gitu. Luar biasa nih CEO ya, Chief Everything Officer. Waduh, luar biasa banget. Ya karena memang bagi kita ya sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur atau startup bisnis ya. Jadi kalau kita belum bisa menggaji orang, kita kerjain dulu sendirian gitu. Iya. Kecuali nanti kalau kita sudah bisa menghasilkan income, kemudian ada budget untuk menggaji orang, baru gitu kan. Benar. Jadi kalau selama belum ada orang, ya kita urus semuanya. Makanya CEO, Chief Everything Officer gitu. Mantap ya. Luar biasa. Baru kepikiran nih Chief Everything Officer. Waduh, luar biasa. Jadi everything tuh with chief gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini kalau boleh tahu kan yang melatar belakangi berdirinya IDP itu apa Kang? Ya, jadi ini biasanya kalau pertanyaan mulai dari why dulu ya. Kenapa sih gitu ya? Apa yang melatar belakangi? Kenapa bisa adanya lahir IDP gitu ya? Kita sih melihat kalau dari sisi namanya itu kan Islamic Digital Planner. Jadi ada 3 suku kata sebetulnya. Iya, betul. Ada Islamic, ada digital, dan ada planner. Kalau planner itu sebetulnya kepanjangan dari entrepreneur, pengusaha, ya, atau startup bisnis lah ya. Jadi kita melihat apalagi sejak tahun 2020, kita tahu sendiri ya masanya pandemi ya. Jadi orang istilah saya tuh udah dipaksa untuk melek digital. Walaupun dunia internet marketing, digital marketing itu sebenarnya udah lama juga gitu. Iya, sudah lama, dan masih ada orang yang nyaman dengan konvensional. Gitu. Oke, iya.
baru kerasa sih sebetulnya di tahun 2020 tuh yang konven-konven tuh. Apalagi waktu masa pandemi, katakanlah harus di rumah gitu ya. PSBB. PSBB. Itu yang punya toko-toko yang konvensional itu yang dia biasa mengandalkan jualannya melalui orang yang lewat. Direct gitu sell. Itu ya hampir-hampir ini tidak ada nggak ada pemasukan gitu ya, betul ada ya. dari situ. Banyak lah yang merasakan. Nah sehingga kita melihat ini sebetulnya potensi nih di dunia digital. Nah karena apa? Karena memang kita sendiri, saya dan rekan saya gitu ya, terutama rekan saya yang di belakang ini itu memang ahli di dunia digital ya, digital branding, digital marketing gitu. Akhirnya saya melihat wah ini harus ada perpaduan gitu. Bagaimana kita semua nih siapapun lah ya, entah itu laki-laki, perempuan, entah itu milenial atau kolonial, yang dia mau berbisnis, mau menjadi seorang pengusaha, mau menjadi seorang entrepreneur gitu ya, yang mana tidak hanya sekedar menjadi seorang pengusaha gitu, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan dunia digital, dan juga ada rambu-rambunya. Rambu-rambu apa? Syariatnya. Syariat Islam. Ya? Iya gitu. Makanya kenapa kita sebut Islamic Digital Planner gitu ya. Nah oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya kenapa sih atau apa yang melatar belakangi, sebenarnya kita melihat masih banyak nih pengusaha-pengusaha muslim lah ya, atau calon pengusaha muslim yang dia masih belum melek dunia digital dan belum melek prinsip-prinsip bisnis di dalam Islam gitu. Nah, iya. Jadi kita bisa menggabungkan itu ya. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi udah nggak zaman lagi namanya apa sih namanya tuh? Kompetisi ya. Udah nggak zaman lagi kompetisi, sikut-sikutan, sekarang zamannya udah kolaborasi. Betul. Dan salah satunya adalah kolaborasi antara syariat Islam dengan dunia digital gitu ya. Gimana caranya kita mengcombine dua-duanya, meramu menjadi satu, akhirnya muncullah ide untuk membangun IDP itu sendiri gitu ya Kang ya? Iya betul. Luar biasa banget ini. Jadi kalau boleh tahu Kang, IDP itu berdiri udah berapa tahun? Udah berapa lama maksudnya? Sebenarnya secara konsep ini udah sejak 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Jadi konsep awalnya memang kita ingin menjadi wadah. Ya, jadi wadah. Jadi platform bisnisnya itu kalau kita ngelihat Gojek atau misalnya ojek online lah ya, entah Gojek atau Grab gitu ya. Si perusahaan Gojek itu dia bisa melihat gitu bahwa eranya sekarang itu bukan eranya lagi Superman. Yes. Tapi eranya Avengers. Bukan Superman tapi super team gitu kan. Nah gitu, tapi kolaborasi gitu ya. Ada collaboration gitu. Nah kita melihat kayak misalnya Gojek atau Grab itu, kalau dia bisa mengkonekkan ya antara orang yang membutuhkan itu dengan aplikasi Gojek atau Grabnya gitu. Jadi si perusahaan Gojek itu dia nggak mesti punya driver yang harus digaji, dia nggak mesti punya armada yang harus dia beli, harus dia rawat dan sebagainya gitu. Tetapi dia bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ya sehari-harinya memang sebagai ojek gitu ya. Iya betul. Nah bahkan itu yang tadinya tidak bukan orang yang biasa ngojek gitu ya, jadi ojek. Ojekers gitu ya. Ojek. Nah, jadi kita lihat IDP itu sebetulnya wadah untuk kolaborasi itu, Kang. Gitu. Di situ nanti kita bekerja sama dengan para narasumber nih. Gitu. Narasumbernya banyak itu nanti yang akan memberikan inspirasi, yang akan memberikan edukasi, pembelajaran itu seputarnya banyak tuh. Seputar bukan hanya kaitannya dengan bisnis saja gitu. Iya, betul. Ada tentang misalnya kalau bisnis tuh mulai dari bebas utangnya, ada tentang coaching, life coachingnya, kemudian ada bagaimana kita bisa menata hati, bagaimana kita
bisa menjaga kesehatan kita. Jadi memang dia lebih umum gitu. Banyak bidang-bidang yang katakanlah itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk sebagai seorang entrepreneur. Jadi IDP itu dia mengkolaborasi sebagai wadah. Ada orang yang baik itu calon entrepreneur ataupun misalnya entrepreneur gitu ya, yang ingin belajar ya dari berbagai macam sisi. Makanya kita fiturnya banyak gitu ya. Dia juga membutuhkan katakanlah mentoring, coaching, konsultan gitu ya. Iya. Termasuk nanti bagaimana kalau misalnya dia pengen jadi seorang pengusaha tuh katakanlah nggak punya barang gitu ya, nggak punya produk, itu kita bisa memfasilitasi